Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bikum fid dharain amin. Wal ikhlasu amalun qalbiyyun la yadlu 'alaihi ghayrullahi ta'ala. Wa huwa an ta'budallaha ta'ala bi kulliyyatika wa la tusyriku biha ghayrahu. Qala Allah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qila tasfiyatul amali min kulli syai'in. Wal ikhlasu amalun qalbiyyun. Ikhlas itu adalah amalan hati. Jadi Islam itu amalul jawari wa amalul qalbi. Amalul jawarih itu ibadah ritual fisik itu dari mulai takbiratul ihram, ruku, sujud, tasyahhud, yang membaca Quran itu adalah amalul jawarih. Nah, ikhlas itu amalul qalbi. Ya, amalul qalbiyun, amal yang bersifat hati. Enggak kelihatan orang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. La yatlu 'alaihi ghayrullahi ta'ala, yang tidak nampak ikhlas itu selain Allah Ta'ala. Apa tandanya orang ikhlas? Gak ada, gak bisa dicermati dari fisik. Orang ini badannya ikhlas apa enggak? Enggak. Yang tahu cuma Allah. Wa huwa an ta'budallaha ta'ala bi kulliyyatik. Ikhlas itu ketika kau menyembah Allah bi kulliyyatika, secara totalitas, secara keseluruhan, totalitas, karena Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi tidak ada maksud, tidak ada bakis lain. Ada orang rajin sholat duha. Kenapa dia rajin sholat duha? Supaya rezekinya banyak, supaya bisa kaya, bercerai dengan kemiskinan. Nah, itu tidak kuliah. Kalau kuliah itu, totalitas itu, dia tidak punya maksud duniawi dan tidak punya maksud ukhrawi. Ya, itu namanya ikhlas. Wala tusyriku fiha ghairahu, dan jangan kau persekutukan ya pada ibadah kuliah itu selain daripada Allah. Allah berfirman, Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidaklah seseorang itu yang menyekutukan dalam ibadahnya ya terhadap Tuhan atas apapun juga. Ya, itu memang hukum DMFD-nya seperti itu. Kalau tidak kan tidaklah bersekutu seorang hamba kepada Tuhannya dengan apapun. Ya, itu ikhlas. Kalau bisa melakukan ibadah secara totalitas. Wakila dikatakan oleh ulama, artinya ada yang berpendapat tentang ikhlas itu tasfiyatul amali min kulli syau'in, jernihnya ibadah seseorang dari segala aib. Syai'in aibin, ya, dari kekurangan. Enggak ada tercelah sedikit pun dia dalam ibadah. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, Sa'altu Jibril anil ikhlas, aku pernah bertanya kepada
tidak bisa menjawab apa yang dimaksud dengan ikhlas itu. Nabi tidak bisa jawab. Nah ini ujungnya, hatta sa'altu Jibril alaihi salatu wassalam anil ikhlas, sampai aku bertanya kepada Jibril apa itu ikhlas. Qala, berkata malaikat Jibril, sa'altu Allah azza wa jalla anil ikhlas. Kemudian aku bertanya kepada Allah apa yang dimaksud dengan ikhlas. Ada riwayat lain, riwayat hadis lain, Nabi bertanya sama malaikat Jibril, Jibril bertanya ke malaikat Israfil, malaikat Israfil tidak bisa menjawab, baru bertanya kepada Allah. Itu ada versi riwayat lain seperti itu. Apa maknanya ini? Kalau Nabi tidak langsung menjawab, bertanya Jibril, bertanya kepada Israfil, sampai bertanya kepada Allah, maknanya ikhlas itu nggak mudah dipahaminya. Ya, tidak mudah untuk memahaminya. Qala, maka Allah berfirman, ini jawaban Allah. Jadi ikhlas menurut perspektif Allah, apa itu? Huwa sirrun min asrari. Ikhlas itu rahasia di antara rahasia-rahasiaku. Audatuhu qalba man ahbabtuhu. Aku titipkan ikhlas itu pada hati orang yang aku cintai, min ibadi, di antara hamba-hamba. Ada riwayat lain dikatakan sirrun min asrari yu'ti ala qalbi man yasha. Ya, ikhlas itu rahasia di antara rahasiaku, aku berikan kepada hati orang yang aku kehendak. Kalau begitu, pertama yang mesti dipahami, ikhlas itu kecenderungan untuk merahasiakan. Jadi kalau kita beramal tidak ada yang tahu, ini selain yang wajib ya, yang sunnah tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah saja. Itu ukuran keikhlasan. Kenapa yang wajib tidak boleh dijadikan ukuran? Karena sholat berjamaah itu bagi Imam Malik wajib, Imam Syafi'i fardu kifayah. Jadi memang harus syiar Islam, sholatnya harus di masjid. Mana bisa sholat berjamaah tidak terlihat orang? Ya, nah jadi rahasianya itu dalam hatinya, tidak punya batis-batis kecuali Allah. Itu sholat wajib. Tapi yang sunnah, sholat sunnah, sedekah, ya, haji, umroh, yang levelnya tidak wajib, maka dia merahasiakan. Itu sama, merahasiakan. Yang kedua, orang tidak bisa ikhlas kecuali dengan berusaha dan berdoa. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi kulli duburi shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam hadis, Nabi tidak pernah meninggalkan setiap kali selesai sholat, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, untuk bisa menyebut-nyebut nama, wa syukrika, bersyukur kepada, wa husni ibadatik, dan bagus beribadah kepada. Ya, husnul ibadah wal ikhlas. Bagusnya ibadah itu ikhlas, minta dulu. Jadi bapak-bapak, ya, jangan tinggalkan itu. Nah, itu biasanya dia sebelum apa itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, diikat dengan itu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika
Sunnah lagi, kalau mau sholat jangan takbiratul ihram dulu, berdoa diajarkan oleh Nabi. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadah as-shalihin. Ini yang mengucapkan doa ini sahabat Nabi, bukan Nabi. Jadi Nabi sudah masuk ke mihrab, ada sahabat Nabi mau sholat itu, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadah as-shalihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sebagus-bagus ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Selesai sholat tadi Nabi nanya, tadi yang baca doa ini siapa? Saya ya. Maka Rasul memuji orang yang ketika mau sholat itu dia sandarkan kepada Tuhan. Allahumma atini, ya Allah berikanlah kepada afdhala ma tu'ti, seafdal-afdalnya yang kau berikan ibadah as-shalihin, hambamu yang saleh. Mahma al-ikhlas. Apa yang dimaksud ikhlas? Jadi berdoa ikhlas itu bukan Allah marzuqni ikhlasan, enggak mesti begitu redaksinya. Jadi bisa nggak kita ikhlas? Nggak bisa. Dua, berusaha dan berdoa. Terus minta, maka nanti dia akan dibersihkan dari ba'is tujuan-tujuan selain dari Allah. Itu syirik dalam pandangan tasawufin, sehingga harus dibersihkan. Kalau ibadah nggak boleh ada ba'is hukumnya, ba'is akhirat. Jadi termasuk pengen masuk surga itu juga dianggapnya nggak baik. Kenapa? Karena yang diharapkan oleh orang itu makhluk. Kenapa yang rajin sholat? Enggak ada, dibakar. Alhamdulillah. Ibadahnya itu nggak murni, karena dia ibadahnya takut dibakar oleh api neraka. Kenapa ibadahnya rajin? Supaya bisa poligami, karena di surga itu 70 bidadari. Di dunia nggak berani begininya, galak begininya. Maka itu pun tidak ikhlas, tidak murni. Jadi walaupun menurut fuqaha ini termasuk aniyah shahihah, masih dianggap niat yang sahih. Tapi kalau para mutasawwifin mengatakan tidak boleh, ya belum bisa ikhlas. Jadi nggak boleh ada ba'is dunia maupun ba'is akhirat. Rahul Qasim Al-Qasim Al-Kushairi, ya fi risalati bisanadin dha'ifin, ya meriwayatkan hadis ini oleh Abdul Karim Al-Qasimi Al-Kushairi dalam risalah Kushairiyah dengan sanadnya yang baik. Ini hadisnya dhaif, yang dhaif itu rijalul hadis. Ya, di sini dikatakan alal hashim dzakarat musannif bi anna sanadahu dhaif. Ya, faqala tabu wa ma aksarul ayat wal hadis as-sahihah fil akhir. Ya, wal hadis as-sahihah fil ikhlas. Jadi matanya hadis ini sahih, tapi rijalul hadisnya dhaif. Jadi boleh dijadikan pedoman, ya. Yang tidak boleh dijadikan pedoman itu kalau mantannya yang baik. Warah yang minal huffazi fil musalsalatihi, meriwayatkan sekelompok huffaz, orang-orang yang menghafal hadis fil musalsalatihi, dalam musalsal hadis mereka itu musalsalatan, ya, dengan hadis musalsal. Nah, ini dalam mustalahul hadis, ada yang disebut dengan hadis musalsal. Hadis musalsal itu dia
barat itu juga disebut dengan hadis mustalsal. Atau diriwayatkan oleh wanita, semuanya wanita, itu pun disebut dengan hadis mustalsal. Di abad kita ini, sekarang ini yang masih ada itu Syekh Hisham, ya, Quran itu termasuk orang yang menerima hadis mustalsal dari Sayyid Maliki, ya. Tapi Sayyid Alawi Al-Maliki, Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kemudian Kiai Zakwar, Abdul Hamid, Abdul Halim itu yang terdekat menerima mustalsal hadis dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Ya, beliau karena ya Muhammad sudah meninggal, Syekh Muhammadin meninggal, Abdul Muhib, Abdul Fatah sudah meninggal banyak, ya. Nah, hadis mustalsal itu ya seperti itu karakternya. Yaqulu, ya, yaqulu qulu min ruwatihi, mengatakan bahwa pada setiap riwayatnya itu saat fulan anil ikhlas mahwa, aku bertanya kepada si fulan, ya, riwayat hadis itu pada hadis mustalsal itu, ya, anil ikhlas mahwa, ikhlas itu apa? Apa yang dimaksud? Apa definisinya ikhlas? Ya, jadi tadi yang diriwayatkan hadis itu, ya, dikatakan hadis itu dhaif periwayatannya di jalur hadisnya di apa itu dhaif, tetapi pada hadis mustalsal yang banyak menyebutkan tentang terjadinya dialog ini, orang bertanya kepada Nabi apa itu ikhlas, kemudian tanya Jibril, tanya Israfil, tanya kepada Allah. Nah ini jadi naik derajatnya ketika banyak hadis, ya, yang meriwayatkan. Wadidul ikhlasi al-riya, lawanan dari ikhlas itu adalah riya. Riya itu dari kata al-rayudi, mempertontonkan. Jadi riya itu pamer. Orang nggak tahu, diberitahukan kalau dia beribadah, dia melakukan kebaikan. Bahasa kita disebut pamer. Nah, pamer itu penyakit, ya, yang mesti dibersihkan karena dia merusak ikhlas. Kalau ikhlas itu rahasiakan, jangan diberitahukan. Puasa sunnah, puasa sunnah itu nggak kelihatan. Orang ibadah sholat sunnah kelihatan, ya, berulang-ulang rekatnya. Orang ibadah haji, umrah itu kelihatan, ada fisiknya. Orang bayar zakat kelihatan, ada harta berkurang dan ada yang menerima, senang, gila. Tapi orang berpuasa nggak ada. Tanda puasa juga nggak ada juga. Bagus. Tapi ketika dia jalan di depan orang, seakan-akan lemes, tidak makan, nah itu dia. Atau dia tanya, dulu dia buka kuat cerdas. Sebenarnya orang udah bagus tuh dari tadi itu. Tapi pada saat dia mengatakan itu, nah ada baik
Faslun fil mahabbati wa syauqi wal wajdi. Ini sebuah pasal menjelaskan tentang fil mahabbat, cinta kepada Allah, wa syauqi, rindu kepada Allah, wal wajdi. Wajdi itu ada footnote ya, yang kitabnya ada footnote-nya di bawah itu. Wa thamratul a'malil qulubi minal hubbi fillah. Wajdun itu adalah buah dari amalan hati ya, yang didasari kepada cinta kepada Allah. Jadi dia ibadah. Kenapa ibadah? Kenapa melakukan kewajiban? Bukan. Dia melakukannya karena Allah. Buah yang timbul di dalam hatinya itu dua, bisa jadi al-hal, yang kedua al-wajib. Wajib itu buah yang ditampilkan dalam hati seseorang. Sama dengan hal, hampir mirip. Hal satu kondisi di mana kecintaan itu melahirkan sebuah posisi dan hanya dia yang bisa memahaminya. Asyik ya, asyik namanya. Syahdu dalam melakukan sesuatu itu namanya hal. Kalau makom, level di mana level itu dilakukan dengan cara muazabatul amal, melakukan ibadah itu terus menerus lama, maka itu akan melahirkan makom. Nah, kalau hal itu Allah yang memberikan, sepertinya al-wajh ini diberikan buah dari sebuah rasa cinta itu. Jadi minal hubbi fillah wal hubbu fi. Kalau dia senangnya kepada karena Allah, kalau dia bencinya karena Allah, itu namanya al-wajh. Wajib. Ajma'atil ummatu ala anna hubballahi wa rasulihi faqdu 'ainin ala kulli ahadin. Bersepakat ulama-ulama bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya faqdu 'ainin. Hukumnya wajib personal, wajib individual ya. Ala kulli ahadin, pada setiap orang. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban fillah. Ini ayat ini menceritakan orang-orang yang beriman kepada Allah itu asyaddu hubban fillah, sungguh-sungguh ya, amat teramat mencintai Allah. Nah, jadi kalau memaknakannya dibalik, kita nih, seberapa cinta kita kepada Allah, maka itu adalah ukuran seberapa keimanan kita kepada Allah. Ukurannya apa? Refleksinya apa? Apa refleksi keseharian dari dia beriman? Maka refleksi itu akan melahirkan keimanan, dan keimanan itu merefleksikan cinta ya. Dan nanti pada akhirnya yang dibahas di sini adalah syauq, melahirkan kerinduan. Nah, ini kamu demen sama cewek, kemudian gayung bersambut, berpisah, terus kangen. Itu mah mudah menceritakannya, nggak perlu kuliah, karena sudah dilihat, sudah mendengar, sudah gayung bersambut, nggak ketemu, lahir rindu. Pergi keluar negeri lama, kangen istri, kangen anak, itu mah nggak perlu belajar. Tapi bagaimana Allah yang tidak terlihat, Allah yang tidak terpegang, tercium, terdapat, tetapi bisa melahirkan hati. Bisa nggak? Bisa. Ya, nanti ada metodenya yang diajarkan oleh para mutakallim.
tidak sempurna iman sekalian hatta yakuna Allahu wa rasuluhu, sehingga Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih ia cintai, min ahlihi, dari keluarganya, wa malihi, lebih dari cinta kepada hartanya, wa nasi ajma'in, dan kecintaan kepada siapapun keseluruhan. Akhrajahu Bukhari fi sahihihi, meriwayatkan di sini Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih. Nah, jadi cinta itulah yang merubah kewajiban ya menjadi perbuatan yang dilakukan dengan apa itu, dengan kecintaan. Jadi kalau orang ibadah karena perintah wajib, kenapa sholat? Nah, wajib. Kenapa puasa? Wajib. Kenapa haji? Wajib. Maka itu kerangka berpikirnya itu adalah berpikir tentang hak dan kewajiban. Maka dia kata Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, dia seperti ka'aji risu fil amal, dia seperti kuli dalam melakukan tugas. Kuli kalau dia bekerja, maka yang ada di otaknya itu upah. Ka'aji risu ya seperti pekerjaan yang jelas. Dia tidak penting orang senang atau dia tidak senang bekerja itu, maka dia yang ada di otaknya itu upah, kewajiban. Pokoknya ibarat masuk surga, kawin sama bidadari, semua keinginan ada. Itu kan haji risu. Ada orang yang beribadah itu bukannya kecintaannya kepada Allah, tidak ada ba'is dunia, tidak ada ba'is akhirat. Kenapa? Ridho Allah, cuma keriduan Allah aja. Nah, ridho Allah itu lahir dari kecintaan. Ya, lahir dari cinta. Orang kalau jatuh cinta sama istrinya, kekurangan istrinya dan marah karena sudah berbalut cinta. Maka dia yang tidak ada ba'is itu mau masuk surga, silakan dimasukin ke neraka, silakan, nggak penting, asalkan ada keridhaan Allah, itu yang penting. Ya, karena Nabi Ibrahim tidak terbakar, tidak hangus ketika keridhaan Allah ada pada Ibrahim, api itu dingin. Buat apa masuk ke dalam surga kalau Allah tidak ridho? Ya, jadi ini level yang tertinggi, level mahabbah. Ya, insya Allah kita yang akan datang, apa itu cinta, apa itu ya syauq, ya rindu, dan apa yang kita dapati al-wajud. Ini penting nih, al-wajud itu ini. Ada orang ibadahnya bagus. Ingat gak orang Betawi yang membangun semacam ya tempat ibadah guguk ya di Bogor. Ibadahnya bagus, kemudian lahir al-wajud fi qalbi, ada perasaannya. Pada akhirnya dia karena dia tidak mengerti esensi daripada al-wajud itu, maka dia ketika kedatangan jin yang mengabarkan dia adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu, maka akhirnya dia mengaku dirinya adalah utusan Allah. Nah, jadi betapa pentingnya orang ibadah mengerti itu wajah yang ada di dalam hatinya itu harus dikenali gitu. Kalau enggak dia tertipu, karena memang iblis selalu menyamar